Berita faktual dan terkini dalam DMP Evening News malam ini. Gempa dengan magnitudo 6,0 di lepas pantai Tuban, Jawa Timur membuat beberapa unit bangunan rusak. Bertemu Surya Paloh, Presiden terpilih Prabowo Subianto sebut rakyat ingin para pemimpin rukun. Dan Timnas Indonesia kalahkan Vietnam dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Informasi selengkapnya dalam DMP Evening News edisi hari ini, Jumat 22 Maret 2024. DMP Evening News malam ini kami mulai dengan gempa berkekuatan magnitudo 6,0 yang mengguncang Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Jumat siang pukul 11.22 waktu Indonesia Barat. Gempa ini berpusat di laut dengan titik epicentrum 5,74 lintang selatan dan 112,32 bujur timur dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian dan Operasi atau Pusdalops BNPB, gempa tercatat berada di lokasi 132 km timur laut Tuban, 152 km timur laut Rembang, Jawa Tengah, 153 km barat laut Lamongan, Jawa Timur, dan 175 km barat laut Surabaya, Jawa Timur. Guncangan gempa dirasakan sedang di Kabupaten Tuban dengan durasi lebih kurang 15 detik. Selain di Tuban, guncangan juga dirasakan di daerah lain seperti Kabupaten Rembang dengan durasi sekitar 5 hingga 20 detik. Gempa tersebut turut membuat masyarakat sempat panik dan melakukan evakuasi mandiri keluar rumah. Dilaporkan juga sebagian besar pasien di Rumah Sakit Nahdlatul Ulama Tuban harus dievakuasi ke halaman rumah sakit sebagai bentuk kesiapsiagaan. Berdasarkan analisis dari BMKG dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser atau strike flip. Gempa ini juga diikuti oleh gempa susulan sebanyak 16 kali dengan kekuatan guncangan fluktuatif mulai 4,4 skala Richter hingga 3,5 skala Richter. Pasca gempa terjadi, BPBD Kabupaten Tuban melaporkan satu rumah mengalami kerusakan di area dapur serta merobohkan satu bangunan balai desa. Di tempat lain, gempa yang juga mengguncang Desik menyebabkan rusaknya satu masjid rumah sakit di Kepulauan Bawean, Kabupaten Gresik. Usai pengumuman resmi KPU yang menyatakan pasangan Prabowo Gibran memenangi Pilpres 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, di Nasdem Tower, Jakarta pada Jumat siang ini. Menteri Pertahanan itu tiba di kantor DPP Partai Nasdem sekitar pukul 13.35 waktu Indonesia Barat dengan iring-iringan mobilnya. Dia pun langsung disambut oleh Surya Paloh yang telah menunggunya di halaman gedung tersebut. Surya lalu mengajak Prabowo untuk masuk ke dalam gedung tersebut melalui karpet merah yang telah disediakan oleh tuan rumah. Mereka saling menyambut dan berjalan menuju lift yang ada di dalam area gedung tanpa banyak berkomentar kepada awak media. Usai pertemuan tersebut, Prabowo mengatakan bahwa rakyat menginginkan para elit politik atau pemimpin bangsa bersikap rukun setelah berakhirnya pelaksanaan pemilu 2024. Ia menginginkan pertemuannya dimaknai bahwa bangsa Indonesia telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa dan matang dengan sistem demokrasi. Saya berkeyakinan juga dari analisa-analisa banyak pihak bahwa Indonesia ini arahnya adalah akan menjadi negara yang kuat, yang makmur. Tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah bisakah elit kita, ya elit berarti unsur-unsur pimpinan, bisa tidak elit kita bekerja sama. Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem itu resmi mengucapkan selamat kepada pasangan Prabowo Gibran telah memenangi Pilpres 2024. Selain itu juga Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu 2024 baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden. Indonesia menang atas Vietnam dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Skuad Garuda menang tipis 1-0 berkat gol tunggal dari Egy Maulana Fikri.
Indonesia menghadapi Vietnam dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 21 Maret 2024. Skuad asuhan Sintayong itu dituntut meraih poin penuh usai memetik hasil minor di dua laga sebelumnya. Tampil dengan sejumlah pemain naturalisasi yang baru, membuat timnas Indonesia tampil kurang padu di babak pertama. Kondisi lapangan yang kurang memadai mempersulit timnas dalam memberikan penampilan terbaiknya. Beruntung, pasukan bintang emas tidak mampu membobol gawang timnas Indonesia sepanjang babak pertama. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Keberuntungan menghampiri timnas Indonesia di awal babak kedua. Lemparan ke dalam yang keras dari Pratama Arhan tidak mampu diantisipasi dengan baik oleh para pemain Vietnam. Egy Maulana Fikri memanfaatkan bola muntah tersebut untuk menjebol gawang Vietnam. Keunggulan 1-0 untuk skuad Garuda. Hingga babak kedua berakhir, keunggulan tidak berubah. Skor 1-0 memberikan kemenangan untuk timnas Indonesia. Hasil ini membawa Indonesia naik ke posisi 2 klasemen grup F dengan raihan 4 poin. Sementara pemuncak grup masih dihuni oleh Irak dengan 9 poin setelah pada hari yang sama unggul atas Filipina. Indonesia akan kembali menghadapi Vietnam dalam laga tandang yang akan berlangsung pada hari Selasa 26 Maret 2024. Yohanes Pasaribu melaporkan untuk DNP News. Malaysia nyatakan menolak penawaran sebagai tuan rumah ajang olahraga persemakmuran atau Commonwealth Games untuk tahun 2026. Faktor biaya menjadi penyebab negeri jiran itu menyatakan untuk mundur dari pencalonan tuan rumah. Yohanes Pasaribu melaporkannya untuk Anda. Pemerintah Kerajaan Malaysia resmi menyatakan penolakannya sebagai tuan rumah Pesta Olahraga Persemakmuran tahun 2026. Dalam rilis pers yang dikeluarkan Kementerian Belia dan Sukan pada siang tadi, Menteri Belia dan Sukan Hanahyo menyatakan penolakan ini diputuskan setelah melalui sejumlah penilaian yang dilakukan oleh pihak kementerian. Isu penyelenggaraan ajang olahraga negara-negara jajahan Inggris itu mencuat setelah Menteri Yeo bertemu perwakilan Federasi Olahraga Persemakmuran (CGF) pada 5 Februari lalu. CGF menawarkan dana sebesar 100 juta pound untuk menggelar ajang 4 tahunan itu. Namun Menteri Yeo menyatakan kementerian tidak mau menggunakan anggaran negara melebihi anggaran yang diberikan CGF jika disetujui. Berikut pernyataan Menteri Belia dan Sukan Hanahyo kepada Parlemen Malaysia pada hari Kamis kemarin. Apa yang pasti, KBS sentiasa meletakkan kepentingan rakyat sebagai keutamaan nombor satu. Tidak akan sama sekali membazirkan wang pembayar cukai jika pun bersedia untuk menganjurkannya. Kita akan memastikan pendekatan konservatif diambil setiap kali ianya melibatkan duit rakyat. Jika kerajaan bersetuju untuk melaksanakannya, KBS mencadangkan perbelanjaan tidak melebihi grant yang diberikan oleh CGF. Okay. Mengambil kira wang pembayar cukai iaitu wang rakyat jika terpaksa digunakan, mungkin pilihan terbaik yang akan diambil oleh kerajaan ialah untuk tidak menganjurkannya. Malaysia mendapat penawaran dari CGF untuk menyelenggarakan Pesta Olahraga Persemakmuran 2026. Setelah tuan rumah sebelumnya, Victoria, mengundurkan diri. Negara bagian Australia itu mundur setelah menghitung estimasi biaya penyelenggaraan yang mencapai 4,5 miliar dolar Amerika. Pesta Olahraga Persemakmuran sebelumnya dilaksanakan di Birmingham, Inggris pada tahun 2022 setelah CGF membatalkan penyelenggaraan di Durban, Afrika Selatan yang tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan. Yohanes Pasaribu melaporkan untuk DNP News. Informasi tersebut sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam DNP Evening News edisi Jumat 22 Maret 2024. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan kepada kami melalui email di redaksi online@dmpmedia.my.id. Dengarkan DNP Evening News setiap hari Senin hingga Jumat pukul 10 malam waktu Indonesia Barat selama bulan suci Ramadan di apapun platform podcast yang Anda dengarkan. Dan juga saksikan juga di YouTube channel DNP Media. Saya Andika Rizky Rehansyah. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa Senin depan.